Sayang, Gema harus berhenti sekolah karena sakit parah pada kakinya. Wah, ini sih beban hidupnya berat banget loh. Udah putus sekolah, ayah meninggal, rumah disita. Dokter kemudian memvonis dirinya terserang penyakit meningitis dan TBC tulang, guys. Gema pun sembuh total dengan cara yang tidak bisa dijelaskan sama sekali oleh dunia kesehatan. Hari itu Gema mendapatkan sebuah stigmata atau tanda luka Yesus. Setan sampai harus memberi penampakan mengerikan, bahkan menyerang fisiknya loh. Pertanyaannya, adakah dari kita yang beriman pakai perasaan? Kalau Santa Gema Galgani beriman pakai perasaan, wah udah sejak kapan dia pindah keyakinan itu? Kita nggak bisa beriman karena saya merasa ini, saya merasa itu, sebab perasaan itu bisa berubah-berubah. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Liwat Orang Kudus edisi 11 April. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Gema Galgani, Pindung Melawan Godaan. Terima kasih Kak Cecilia yang sudah request ya, semoga Tuhan memberkati selalu. Tapi sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Camigliano, Italia pada akhir abad ke-19. Hiduplah seorang gadis perempuan bernama Gema Galgani dalam keluarga Katolik Enrico dan Aurelia Galgani. Ayahnya adalah seorang apoteker yang makmur sehingga ia membawa satu keluarganya pindah ke kota Lucca untuk peningkatan pendidikan anak-anak. Sang ibu, Aurelia Galgani, banyak mengajarkan tentang iman Katolik kepada Gema sehingga ia tumbuh sebagai anak yang penuh iman. Sampai-sampai nih ya guys, saat ibunya sibuk, Gema lah yang justru meminta-minta supaya ibunya menceritakan lagi kisah tentang Yesus. Sayang, ketika usianya masih sekitar 7 tahun, sang ibu terserang penyakit TBC. FYI, TBC itu penyakit yang ganas guys. Bahkan hingga saat ini, kematian akibat TBC masih cukup tinggi. Menurut liputan6.com tahun 2021, setiap jamnya ada 11 orang Indonesia meninggal dunia karena TB. It means penyakit ini sangat ganas. Sekarang aja masih ganas, apalagi dulu yang teknologinya masih belum secanggih sekarang. Gema kemudian tidak pantang menyerah dan terus berdoa. Di tengah doanya ternyata Tuhan berbicara kepadanya. Apakah kamu mau memberikan ibumu kepadaku? Lalu Gema menjawab, ya tentu, tapi bawalah aku juga Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, tidak, berikanlah ibumu tanpa syarat kepadaku. Untuk sementara waktu kamu harus menunggu bersama ayahmu. Aku akan membawamu ke surga kelak. Lalu Gema dengan penuh kepercayaan menjawab ya kepada Tuhan. Walau sedih karena tahu sebentar lagi ibunya akan pergi, namun ia sadar bahwa Tuhan pasti memberi tempat yang terbaik bagi ibunya. Sang ibu pun akhirnya meninggal dunia ketika usianya baru menginjak 7 tahun. Setelah kepergian ibu, Gema terus bertekun dalam doa guys. Setiap hari ia melewatkan waktu yang panjang untuk berdoa. Bahkan dia menyediakan waktu khusus untuk berdoa ke 15 peristiwa Rosario loh. Oh ya, dulu memang peristiwa Rosario itu cuma ada 3 ya guys. Peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Dan masing-masing punya 5 peristiwa. Peristiwa terang baru belakangan ini ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 2002. Gadis kelahiran 12 Maret 1878 ini juga sangat merindukan menerima komuni kudus guys. Bahkan dia sampai mohon-mohon loh ke papanya. Akhirnya ia diizinkan untuk menerima komuni pertama di saat usianya baru 9 tahun. Dimana lazimnya ya sekitar usia 10-12 tahun. Dan untuk menerima tubuh Kristus, dia mempersiapkan diri selama 10 hari di biara agar benar-benar pantas saat menyambut komuni. Keren banget kan ya? Gema kemudian tumbuh besar di sekolah yang dikelola oleh para biarawati Santa Zita. Dan dia terkenal sebagai murid yang baik, kalem, dan pendiam. Murid teladan lah guys, bisa dibilang. Sayang, Gema harus berhenti sekolah karena sakit parah pada kakinya, yang menyebabkannya harus terbaring di rumah sakit selama berbulan-bulan. Walau setelah itu ia berhasil sembuh, namun badai kehidupan kembali datang ketika ayahnya bangkrut dan tagihan kesehatan membengkak tahun 1896. Setahun setelahnya, ayahnya pun meninggal dunia karena kanker tenggorokan dan seluruh asetnya disita oleh para kreditur. Wah, ini sih beban hidupnya berat banget loh. Udah putus sekolah, ayah meninggal, rumah disita, terus masih punya adik-adik lagi yang harus dia tanggung. Tapi walau menderita, hati Gema tetap damai guys, karena ia menjalani semua penderitaan fisik dan rohani ini bersama dengan Kristus. Tak lama setelah kejadian duka tersebut, anak kelima dari 8 bersaudara ini kembali jatuh sakit yang cukup parah.
Dokter kemudian memvonis dirinya terserang penyakit meningitis dan TBC tulang guys. Ini ngeri banget loh, karena perlahan ia mulai kehilangan pendengaran, rambut rontok, kaki dan tangan mulai susah digerakkan, hingga akhirnya ia lumpuh total dan terbaring selama lebih dari setahun di atas tempat tidur. Dokter sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin, namun sepertinya memang udah nggak ada harapan sembuh, sehingga Gemma dipersiapkan untuk menerima sakramen perminyakan tanggal 2 Februari 1899. Sambil menunggu waktu dipanggilnya, ia membaca riwayat hidup dari seorang biarawan kudus bernama Bruder Gabriel Possenti CP. Lewat kisah hidupnya, Gemma kemudian terpukau dan mulai berdoa dengan perantaraannya. Satu saat dia mendengar suara biarawan kudus tersebut. "Apakah kamu ingin sembuh? Berdoalah kepada hati kudus Yesus dengan penuh iman setiap sore. Aku akan datang kepadamu hingga novena selesai. Kita akan berdoa bersama kepada hatinya yang terkudus." Dan tepat setelah novena selesai, ia bangkit dari tempat tidur seperti orang sehat guys. Gemma pun sembuh total dengan cara yang tidak bisa dijelaskan sama sekali oleh dunia kesehatan. Nah, segera setelah sembuh, hal pertama yang dia inginkan adalah bergabung dengan suster-suster pasionis di Tarquina. Namun sayang, sekali lagi dia harus menerima fakta pahit penolakan dari para biarawati karena riwayat penyakitnya. Tapi penolakan gak membuatnya down guys. Gemma tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan terbaik bagi dirinya. Suatu saat tanggal 8 Juni 1899, Gemma mengalami pengalaman mistik yang sangat luar biasa. Dia sendiri menceritakan seperti ini. Pada saat itu, Yesus menampakkan diri dengan semua luka-lukanya yang menganga. Namun dari luka-luka itu tidak lagi memancar darah, melainkan nyala api. Dalam sekejap, nyala-nyala api itu menyentuh kedua belah tanganku, kakiku, dan lambungku. Aku merasa seperti mau mati rasanya, dan pastilah aku sudah roboh ke tanah jika saja bundaku tidak menopang aku. Sementara semua itu terjadi, aku tetap berada dalam naungan mantolnya. Aku berada dalam keadaan demikian selama beberapa jam. Pada akhirnya Bunda Maria mengecup keningku, semuanya lenyap. Dan aku mendapati diriku sendiri sedang berlutut. Tetapi aku masih merasakan sakit yang luar biasa di kedua tangan, kaki, dan lambungku. Aku bangkit berdiri untuk tidur. Dan barulah aku sadar bahwa darah mengalir dari bagian-bagian tubuhku yang terasa sakit itu. Aku menutupi luka-lukaku sedapat mungkin. Dan kemudian dengan ditolong oleh malaikatku, barulah aku dapat pergi tidur. Yap, hari itu Gemma mendapatkan sebuah stigmata atau tanda luka Yesus. Stigmatanya terus muncul setiap Kamis sore hingga Jumat siang atau terkadang bahkan sampai Sabtu pagi. Di luar hari itu, luka stigmatanya menutup dan hanya kelihatan bekas luka putih pada kulitnya. Selain merasa 5 luka Yesus, dia juga merasakan sengsara Yesus di Taman Getsemani dan luka mahkota duri di kepala. Seluruh pengalaman mistik ini disembunyikannya guys, agar tidak menjadi bahan perbincangan dan membuka celah kesombongan bagi dirinya. Hanya pembimbing rohaninya, Pastor Germano CP yang tahu akan hal ini. Awalnya sebenarnya Pastor Germano agak meragukan pengalaman-pengalaman mistiknya. Namun setelah mengadakan penyelidikan yang cukup panjang, akhirnya Pastor Germano percaya akan hal-hal tersebut. Sebagai seorang yatim piatu, Gemma mendapat belas kasihan dari sepasang suami istri kaya yang saleh bernama Matteo dan Cecilia Giannini. Mereka kemudian mengangkat Gemma Galgani sebagai anak angkat mereka, walau mereka sendiri sudah dikaruniai 11 putra-putri guys. Gemma pun tidak aji mumpung guys, dia juga tahu diri sehingga ia banyak membantu pekerjaan-pekerjaan rumah keluarga Giannini. Nah, di dalam keluarga Giannini, Gemma lebih sering lagi mengalami ekstasi tentang Kristus, perawan Maria, dan bahkan malaikat pelindungnya. Rasa cinta yang luar biasa kepada Tuhan dan sesama membuatnya kembali mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai kurban silih bagi keselamatan jiwa-jiwa pada tahun 1902. Dan ternyata Yesus menerima doanya guys, sehingga pada tahun 1903 ia diizinkan untuk terjangkit TBC sekali lagi. Dia mulai nggak bisa makan, bahkan sampai di level muntah darah dengan tensi yang sangat tinggi. Hubungannya dengan Tuhan juga mengalami kekeringan seperti Tuhan jauh sekali. Deritanya ini diperparah dengan kehadiran iblis yang non-stop menggodanya dengan berkata kalau dirinya sudah ditinggal Tuhan. Tapi karena nggak berhasil juga, setan sampai harus memberi penampakan mengerikan bahkan menyerang fisiknya loh. Ngeri ya. Walau demikian, Gemma tetap tabah dan terus percaya pada Tuhan guys. Detik-detik sebelum kematiannya, tubuhnya sudah seperti tengkorak hidup.
saking parahnya dikeroyok penyakit dan iblis. Ia kemudian diberi viatikum dan tak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun tanggal 11 April 1903, tepat pada hari Sabtu Suci. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11 tahun 1933 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1940. Nah teman-teman, kita bisa banget nih belajar beriman dari Santa Gemma Galgani. Beliau beriman itu nggak pakai namanya perasaan. Terbukti dengan keteguhan dirinya saat mengalami kekeringan rohani atau desolasi. Pertanyaannya, adakah dari kita yang beriman pakai perasaan? Pas lagi senang, wah happy banget lah ke gereja. Tapi pas lagi kering, rasanya males deh ke gereja. Cari hiburan yang lain aja. Atau merasa gereja Katolik membosankan lagu-lagunya, khotbah romonya, komunitasnya, sehingga pindah keyakinan tanpa mendalami dulu ajaran-ajarannya. Kalau Santa Gemma Galgani beriman pakai perasaan, wah udah sejak kapan dia pindah keyakinan itu? Orang dari kecil hidupnya udah banyak tragedi. Ibaratnya gini guys, ketika kita menikah, tentu ada waktu dong di mana kita bosan, jenuh, sedih, bahkan marah kepada pasangan kita. Gak mungkin lah kalau nggak ada. Nah, apakah setiap kali kita merasakan perasaan-perasaan itu, kita bisa seenak jidat menceraikan pasangan kita dan cari yang lain? Kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, sama dengan beriman guys. Kita nggak bisa beriman karena saya merasa ini, saya merasa itu. Sebab perasaan itu bisa berubah-berubah. Kita harus beriman dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan waktu kita suka, duka, di waktu sehat, di waktu sakit, di waktu up, di waktu down, dan dalam seluruh situasi kondisi kehidupan kita. Oleh karena itu, semoga lewat kisah Santa Gemma Galgani, kita bisa lebih beriman kepada Tuhan tanpa bertumpu pada perasaan. Santa Gemma Galgani, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Gemma Galgani. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit, Re!